Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ila ruhi ma'an muntun fi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemarin sudah banyak kita bicarakan yaitu apa ilmu yang wajib adalah ilmu yang namanya ilmu hal, itu ilmu yang senantiasa tentang hal-hal yang senantiasa kita alami. Seperti apa? Akidah itu berarti wajib. Kenapa? Kita nggak bisa lepas dari keyakinan. Kalau keyakinan kita salah itu jadi salah juga. Maka apa? Ilmu tentang tauhid atau akidah maka wajib. Ya, harus kita apa? Harus kita tahu. Ya. Kalau nggak tahu berarti dosa itu. Ya, termasuk iman kepada Allah. Ya kan? Apa iman kepada Allah itu? Kamu iman nggak kepada Allah? Iman nggak? Iman ya. Gimana caranya iman kepada Allah? Kan harus tahu ya. Siapa tahu kamu belum tahu tentang itu. Apa maksudnya iman kepada Allah? Iya. Kalau itu takwa. Iman kepada Allah. Jadi ada iman secara global ya. Iman secara global itu apa? Kita meyakini. Meyakini itu apa? Harus seyakin-yakinnya. Kalau dalam bahasa yang lain iman sendiri tasdik. Tasdik itu yakin 100%. Kalau kurang sedikit namanya bukan tasdik, tapi dzon. Kalau 50-50, tengah percaya tengah enggak, namanya syak. Kalau lebih banyak percaya enggak percayanya daripada percayanya, namanya wahmun. Nah, iman itu harus at-tasdik. Sehingga kalau kita Allah itu ada enggak ya? Kayaknya ada, itu sudah enggak tasdik. Kayaknya. Allah itu ada enggak ya? Ada enggak? Itu berarti syak. Ya. Berarti apa itu? Ragu-ragu ya. Ada 50-50. Itu sudah juga hilang ya iman kita. Maka apa? Harus 100%, enggak boleh kurang hanya 0, ya. 1% aja nggak boleh, harus full. Nah, caranya iman kepada Allah gimana? Ya, kita harus meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah itu adalah zat yang satu. Ya, zat yang satu yang bersifatan dengan sifat-sifat yang sempurna dan bebas dari sifat-sifat kekurangan. Yaitu Allah itu iman secara global. Tapi itu pun masih sangat labil. Nah, yang bagus ya harus tahu sifatnya agar supaya tidak salah. Sifatnya Allah itu ada berapa? Ada yang wajib, ada yang mukhal, ada yang jaiz. Kalau yang wajib misalkan, kalau kita nggak tahu apa ya, nggak tahu sifatnya Allah, masih juga rentan. Misalkan kita sholat, saking khusyuknya mengurem det begitu ya, tahu-tahu di depannya ada keluyar-keluyur, bayangan keluyar-keluyur, bisa juga kita meyakini itulah Allah. Wah, aku tadi ketemu Allah. Di mana? Pas sholat. Bagaimana bentuknya? Pakai sepatu tinggi ya, itu salah lagi. Kenapa kok salah? Karena apa? Salah satu sifat wajibnya Allah mukhalafatu. Ya itu yang bisa menjaga kita salah persepsi terhadap sifatnya Allah. Jadi apapun berarti yang kita lihat itu bukan Allah, yang kita dengar ya bukan Allah, yang kita yaitu
Makanya kadang-kadang ya bayangin begini begitu begini begitu. Kalau orang yang nggak tahu akidahnya benar, sholatnya suruh rajin, suruh khusyuk. Karena khusyuk apa, bayang-bayang di depannya, wah dia mantap sudah ketemu Allah ya dalam bentuk tertentu. Ini bisa salah. Makanya apa, akidah itu harus tahu ya. Sehingga nggak gampang salah. Nah kalau nggak tahu akidah yang sebenarnya, ya kadang-kadang juga salah satu sisi negatifnya gampang-gampang mensyirikan orang. Baru orang pakai cincin aja langsung disyirikan. Padahal apa? Nabi Sulaiman itu ikonnya cincin ya, wa khotama Sulaiman ya, punya cincin dia. Ini sekarang juga banyak fenomena-fenomena gampang mensyirikan orang ya. Kalau menurut saya karena ketidaktahuan tentang akidah itu sendiri. Nggak taunya hanya ikut sana, ikut sini. Ada yang hormat bendera aja langsung diklaim syirik, dianggap musyrik, mensekutukan Allah. Nah sehingga harus tahu apa yang disebut penyembahan dan sebagainya ya. Kalau nggak tahu itu ya nanti nggak bisa memilah. Nah kalau semacam itu, misalkan kalau dibawa ke Quran, ya bingung lagi. Baru hormat bendera aja langsung diklaim syirik. Padahal apa? Allah sudah pernah menyuruh malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Malaikatnya mau nggak? Malaikatnya mau nggak? Mau. Yang tidak mau siapa? Iblis. Kira-kira yang benar mana? Malaikatnya atau iblisnya? Nah, makanya apa, kalau nggak tahu akidah bisa-bisa malah membenarkan iblis. Wah, iblis itu yang benar. Kenapa? Ya Nabi Adam kan makhluk, disuruh sujud kalau dia nggak mau. Wah itu yang benar, malaikatnya salah. Bisa-bisa begitu. Gitu ya. Kenapa nggak tahu apa akidahnya? Nah malaikat kenapa mau melakukan perintah satu, perintah Allah dua? Mereka tahu ya, bahwasanya Nabi Adam bukan Tuhan. Jadi apa? Bukan Tuhan, sehingga apa, penghormatannya ini bukan penyembahan kepada Nabi Adam. Nah semacam itu ya. Namanya akidah itu penting. Satu, dia nggak gampang ya titik-titik klaim ya. Yang kedua, kalau mengalami sesuatu nggak gampang salah persepsi kita ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga akhlak itu sesuatu yang selalu menempel kepada diri kita. Maka apa? Kita wajib ya berduain, harus mempelajari akhlak, harus tahu ilmu tentang akhlak, baik akhlak yang mahmudah maupun akhlak yang madmumah. Kenapa harus tahu kedua-duanya? Kalau kita hanya tahu yang satu, karena ya yang bagus, akhlak yang bagus itu begini, nggak tahu sebaliknya juga nggak bisa menghindari sebaliknya. Kenapa harus tahu kedua-duanya? Nah ada lagi hal-hal yang terjadi ya, kita alami tapi hanya sesekali waktu. Maka apa? Itu nanti hukumnya tidak wajib. Ya paling pol wajib kifayah. Seperti apa ya, merawat jenazah. Jenazah itu nggak selalu, nggak tiap waktu ada, tapi sesekali ada. Maka apa? Hukum mempelajari ilmu tentang merawat jenazah itu fardu kifayah, dan hukumnya merawat jenazah sendiri juga fardu kifayah. Apa maksudnya fardu kifayah? Nah kalau ada salah satu ya dari warga yang melakukan, maka apa? Sudah mewakili yang lain ya, sudah gugur kewajiban yang lain. Tapi kalau nggak ada sama sekali, berarti seluruh warga bersama-sama yang menanggung dosa. Kemarin sampai situ ya. Oke, kita lanjutkan. Berhenti. Ba'ilam yakun, witaraku ya. Oke. Fayajibu, ya, mungkin itu ya. Jadi kalau nggak ada yang melakukan, berarti istaroku fil ma'tham. Semua warga bersama-sama di dalam kedosaan. Fayajibu maka wajib alal imami ngatasi imam apa ayat murahu yen to perintah sapa imam
ing al-baqin atau ahli balad bidzalika kelawan mengkono-mengkono fardu ya atau apa fardu kifayah. Nah, kalau tidak ada ya, yang melakukan maka apa? Imam harus ya. Imam berarti apa? Pimpinan ya. Kepala sukunya ya, harus memerintahkan ayo apa ada orang meninggal ya, gerak kita rawat. Wa yujbiru lan maksa sapa imam, memaksa mengharuskan ahlal baldati ing ahli pedesan ala dzalika ing atase mengkono fardu kifayah. Bahkan pimpinan atau tokoh agamanya di situ wajib memaksa orang situ ya untuk melakukan fardu kifayah itu. Kalau nggak ada yang melakukan, biar untuk menghindari agar supaya tidak semua warga kena dosa. Oke. Faqila mengko den ucapaken apa bi anna ilmama lawan sak temene ngaweruhi barang ya kau kang tumiba apa ma ala nafsihi ing atase awak dhewe ne talib itu pencari ilmu fi jami'il akhwali ing dalam sekabehane pira-pira kondisi bertingkah iku bimangzilati ta'ami lawan ngenggon-ngenggoni panganan. Jadi apa? Ilmu tentang sesuatu ya, yang senantiasa terjadi kepada kita kapanpun ya, bi jami'il akhwal itu bimangzilati maknanya apa? Sama dengan ya. Bimangzilati ta'am berarti apa? Sama dengan makanan. Jadi ngenggon-ngenggoni maksudnya apa ya? Menempati posisi makanan. Jadi ibaratnya makanan gampangannya ya. Jadi ilmu tentang sesuatu yang selalu terjadi kepada kita itu ya kalau dianalogikan ya dalam posisi seperti makanan. Apa makanan itu? Ya kalau ahli ekonomi mengatakan makanan itu adalah kebutuhan apa? Primer ya. Kebutuhan primer itu makanan. Makanya apa di sini dianalogikan dengan makanan. Jadi ilmu yang tentang sesuatu yang senantiasa terjadi pada kita itu sama dengan makanan. Apa maksudnya? La buddha ora kena ora likulli wahidin kudu saben-saben wong suci ming dzalika saking mengkono at-ta'am. Apa maksudnya sama dengan makanan? Setiap orang individual ya pasti membutuhkan makanan itu. Jadi apa? Ilmu hal itu sama dengan makanan. Jadi apa? Setiap orang membutuhkan itu, karena membutuhkan itu harus mempelajari tentang itu. Diibaratkan makanan. Wa ilmu ma lan utawi ngawruhi barang. Ya kau kang tumiba apa ma fi ba'dil akhayin. Ing dalam setengah pira-pira mongso waktu iku bimangzilati dawa lawan nganggon-nganggoni obat. Kalau ilmu tentang sesuatu yang kadang-kadang ya terjadi fi ba'dil akhayan, kadang-kadang terjadi kepada kita, yaitu diposisikan seperti obat. Apa maksudnya obat? Orang butuh obat itu tidak setiap hari ya, tidak setiap saat, tapi apa? Hanya ketika sakit saja. Jadi ibarat obat. Kalau ilmu hal ibarat makanan. Yuhtaju ya, atau yahtaju butuh sapa? Wahid ya kuli wahid. Ilaihi maring ad-dawa fi ba'dil awqati ing dalam setengah pira-pira waktu. Jadi apa? Dia atau mereka manusia butuh pada obat hanya sesekali waktu saja. Fi ba'dil awqat. Wa ilmu nujumi alih utawi ilmu nujum, ilmu perbintangan. Jadi ilmu yang tentang
yang bedek orang-orang nanti gini ya. Ilmu apa? Ilmu nujum, ramalan mungkin, ilmu ramalan. Iku bimang zilatil madori nggon-goni kelawan penyakit ya. Kalau ilmu tentang ramalan tuh penyakit ya. Seperti apa ya? Perbintangan. Ini nanti nasibnya begini, kalau ini nanti nasibnya begini. Kalau anak muda itu senengannya ilmu kayak gitu ya. Makanya apa? Muncul bintang-bintang ya. Bintangmu apa bintangmu? Hah? Bintangmu apa bintang? Ada saurus, ada ini. Itu salah satu bentuk perbintangan ya. Jadi apa? Yang seterusnya itu digandengi, yang bintangnya ini nanti begini, yang bintangnya ini nanti begini, yang bintangnya ini nanti begini. Itu termasuk ilmu ramalan. Nah, itu kalau menurut kitab ini seperti penyakit. Kenapa kok penyakit? Bisa juga mengandalkan itu. Bisa juga akan membawa orang yang pelajari itu mendahului apa ya? Mendahului kehendak Allah ya. Aku aja tahu apa yang akan terjadi besok ya. Jangankan Allah, aku aja tahu itu tentang itu. Cara orang Jawa ini apa? Dingini kerso ya. Disi kerso. Bisa jadi terjadi itu. Enggak apa? Ya itu enggak bagus ya. Kecuali sesuai dengan kebutuhan. Li annahu karena sak temene an-nujum. Loh, fata'allumuhu maka utawi belajar ing an-nujum iku haramun haram. Lapa li annahu karena sak temene an-nujum iku yadurru bahayani apa an-nujum. Wala yang fa'u lan ora manfaati apa an-nujum. Kenapa lebih banyak bahayanya daripada manfaatnya? Bahayanya banyak ya. Misalkan ya, sudah nggak mau usaha gara-gara melihat ramalan itu. Ya kan, orang melihat ramalan itu nggak apa, bisa juga orangnya menjadi ngenes ya kan? Kenapa? Wah, bintang saya berarti umurnya 30 tahun. Kan ngenes itu ya. Bisa ngenes itu ya. Dia juga yang senang berlebihan ya. Nah, akhirnya apa? Nggak dapat semuanya. Ya makanya apa? Dilarang pelajari itu yang berlebihan ya. Wal harubu kalau itu mayu min qadaillahi saking qadai Allah, saking kepastiane Allah. Wa qadarihi lan qadari Allah iku wairu mungkinin, ora mungkin. Kenapa? Padahal kita lari dari takdir Allah, nggak mungkin. Tahu atau tidak tahu, ya tetap terjadi. Jadi ya, tahu atau tidak tahu tetap terjadi, itu yang namanya takdir Allah itu. Makanya apa? Kalau kita pakai nujum itu sama dengan yang mendahului takdir Allah. Kurang bagus. Nah, bagaimana dengan ada nggak nabi yang pernah menjadi ahli nujum? Ada nggak nabi yang meramal? Siapa? Nabi Yusuf itu pernah ya memaknai mimpi ya, memaknai mimpi. Kalau itu bukan ramalan ya, memaknai mimpi kan pernah ya. Oh nanti negara sini akan gitu ya, negara sini akan wah paceklik yang berkepanjangan dan sebagainya. Itu pernah ya. Dan seluruh keluarga rajanya nanti akan meninggal dan sebagainya. Tapi itu jangan ditiru karena itu nabi ya. Bayam bagi mongko sayekjo likul li muslimin kedua saben-saben wong Islam. Apa ayastagila yen to ketungkul sapa kullu muslimin fi jami'i awqatihi dalam sekabiane pira-pira waktune kul li muslimin. Ketungkul bidzikrillahi kelawan zikir maring Allah utawa eling maring Allah. Ya yang baik apa? Ya biar nggak terlalu sibuk di ramalan itu ya, yang bagus apa ya gunakanlah semua waktunya untuk berzikir kepada Allah. Makanya kalau para aulia ya, kalau mengerti hal-hal yang bakal terjadi itu pun juga nggak boleh diucapkan secara verbal. Makanya biasanya orang tahu kalau sudah selesai ya.
Kadang-kadang orangnya sudah meninggal, baru tahu, oh ini dulu begini, ini dulu begini. Memang nggak pernah divulgarkan, walaupun mereka tahu itu. Baru kata-katanya itu baru bermunculan ke belakangan, setelah orangnya malah tidak ada itu. Ya, semacam itu. Wa du'ai lan donga. Wa tadarrui lan DPDP tadarru ya. Jadi berdoa tapi dengan rasa yang merasa dirinya nggak bisa apa-apa. Kalau bahasa vulgarnya dengan merengek-rengek total. Wa qiraatil Qur'ani lan maca Qur'an, wa shadaqati lan pira-pira sedekah adafiati kang bisa nolak apa sedekah lil bala'i maring bala. Ya, yang paling bagus apa? Kita harus apa ya? Sibukkan seluruh waktu kita untuk berzikir kepada Allah, banyak doa, tadarruk, qiraatul Quran, sedekah yang insyaallah bisa menolak bala. Ya, penting itu ya. Wa yas'ala. Terusannya ayastagila. Berarti fayam bagi likulli muslimin ayas'ala. Wa yas'ala lan yento nyuwun sapa kulli muslimin Allah ing Gusti Allah taala al afwa ing pengampunan wal afiyata lan afiyah kesejahteraan. Jadi kalau afiyahi maknanya apa? Sehat ya, atau apa ya, steril dari berbagai macam bahaya ya, mara bahaya dan sakit. Itu apa namanya afiyah. Nah, sikhah kebanyakan dari sakit badan. Kalau afiyah itu batin ya, termasuk batin dan badan, dan serta berbagai macam apa ya, musibah dan sebagainya. Ya, selamat dari itu afiyah. Nah, sikhah itu hanya badan saja. Ya, gandengannya kalau wasikhah mesti wasikhatil badan, wasikhah al badaniyah. Ini apa biasanya bisikhah wal afiyah digandeng loro. Ya, kenapa? Karena sikhah itu hanya fisik, kalau afiyah fisik dan psikis, bahkan ya termasuk apa berbagai macam malapetaka ya yang menghadangnya. Itu afiyah. Makanya di sini di kitab ini sikhahnya nggak disebut ya. Nggak ada sikhah, tapi apa adanya afiyah, al-afwa wal afiyah. Kenapa? Afiyah itu sudah menyangkut sikhah. Fit dunya ing dalam dunya wal akhirat lan akhirat. Jadi afiyah fit dunya itu apa? Yaitu hidupnya nyaman, nggak gampang terganggu pikirannya nggak mumet, nggak seret, nggak pusing dan sebagainya. Samping itu diselamatkan dari berbagai macam bahaya. Nah itu apa? Afiyah. Di akhirat ya tidak kena apa ya api neraka, hisabnya gampang, bahkan bisa juga tanpa hisab langsung surga. Itu afiyah di akhirat. Liyasunahu, supaya jaga ing kulli muslimin sapa Allah Ta'ala dan jaga anil balai saking bala bilai wal afati lan pira-pira pancabaya. Kenapa kita selalu minta kepada Allah al-afwa wal afiyah? Agar Allah menjaga kita ya dari bala. Bala itu apa? Ya pokoknya bala. Wabak masuk di bala ya. Jadi kalau bala itu umum, sifatnya umum. Yang penting apa? Sesuatu yang ya menyakitkan orang ya, dan sebagainya itu bala ya. Karena petir ya, kayak musibah lah bala itu, umum sekali. Nah, salah satu dari bala itu adalah wabak. Kalau wabak itu sama dengan at-ta'un. At-ta'un itu apa ya? Wabah. Ya, pandemi ini at-ta'un bahasa Arabnya. Allahumma sallimna minat ta'un. Berarti apa ya? Selamatkan kami dari pandemi at-ta'un. Kalau afat
afat itu poncoboyo ya kalau bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya malapetaka. Jadi biar dijaga dari berbagai macam malapetaka. Jadi biar nggak gampang kena malapetaka. Fa innaman krana sak temene wong ruzika kang den paringi sapa man. Ad-du'a ing doa lam yukhram maka ora den tutupi sapa man. Ora den tutupi al ijabata ing ijabah. Kenapa? Barang siapa yang diberi oleh Allah senang berdoa, itu Allah ya tidak akan tertutup dari ijabah. Ini apa? Doa itu terus ya menerus. Orang dulu itu senang sekali ya doa dan minta orang lain mendoakan. Kalau kiai zaman dulu itu sering ya, siapa saja, tamu siapa saja yang datang, bahkan pengemis pun itu sering dimintai doa agar anak-anaknya menjadi anak yang soleh. Itu telaten itu ya dulu itu. Kenapa? Emang ini fa'in naman ruzikot doa lam yukhram al ijabah. Kalau banyak ya kita ruzikot doa maksudnya apa? Kita digerakkan oleh Allah ya untuk suka senang berdoa. Nah itu apa? Insya Allah tidak tertutup dari ijabah, entah lambat ataupun cepat. Makanya apa? Yang penting banyak doa. Dan yang pasti doa sendiri adalah ibadah ya itu sendiri. Semakin banyak doa berarti apa? Juga semakin banyak ibadahnya. Bahkan kalau di hadis ada doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Jadi otak ibadah itu doa. Maka hampir semua ibadah full dengan doa. Sholat itu full dengan doa. Mulai awal sampai akhir sini doa toh. Dan doa paling terkomplit itu di dalam sholat. Kamu kalau misalkan habis sujud duduk, apa yang kamu baca? Habis sujud duduk. Di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni warjiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'an. Itu sudah lengkap di dalam kehidupan. Rabbi firli ya, ampunilah saya, pengampunan. Warhamni, kasihilah saya. Wajiburni, dan tambelilah saya. Sahurlah, termasuk utang barang masuk ke situ itu. Jadi nyaur utang aja masuk dalam sholat ya. Wajiburni ya. Wajiburni itu apa ya? Tambal atau ya apa ya? Ditambeli apa ya? Ditanggung apa ya? Disauri. Bahasa Jawa ini sauri apa ya? Nah, kalau orang nyauri utang bahasa Indonesianya apa? Lunasi, Pak. Nah, dan lunasilah masuk di situ. Jadi utang aja masuk dalam sholat. Warfa'ni, angkatlah aku. Naik pangkat aja masuk dalam sholat. Ya kan? Warzuqni, rezeki masuk dalam sholat. Wahdini, wa'afini, kesehatan lahir batin masuk dalam sholat. Dan ini baru satu ya, duduk di antara ya dua sujud saja sudah ada doa yang lengkap untuk kebutuhan kehidupan. Ini sholat semacam itu ya. Jadi apa? Lengkap doanya itu. Cuman biasanya kita kalau sholat ya, nggak menghayati doanya. Hanya apa? Biasanya kata-kata apa? Doa-doa dalam sholat sering kita namakan bukan doa sholat, tapi apa? Japane sholat. Ya, jadi ya hanya bacaan. Ya. Jadi bacaan itu kalau direnungkan wah hebat sekali sholat. Jadi utang-utang lunas nih tadi sholat. Kenapa doanya aja wajiburni. Jadi apa kayak prestasi-prestasi pun dia cepat naik. Kenapa ada warfa nih? Naikkan prestasinya, naikkan hal-hal yang apa kebaikannya. Itu kan masuk prestasi, masuk pangkat, masuk jabatan, masuk ini itu sebagainya. Termasuk apa ya? Termasuk apa? Karir itu masuk situ. Fa in kana mungkolamu tuh. Nah padahal katanya bala itu sudah ditakdirkan. Kenapa kita harus minta doa supaya dijauhkan dari bala? Itu bertentangan atau tidak? Nah, itu jawabannya mungkin ya. Persoalannya kan itu. Kan sudah ditetapkan kalau hari ini kita akan
sedang mendapat musibah apa. Lalu kita disuruh minta kepada Allah atau doa kepada Allah agar supaya dibebaskan dari musibah. Terus gimana itu? Nah, penjelasannya di sini. Fa in kana mengkola ono apa al bala ubala ana iku muqaddaron den takdiraken. Kalau sebuah bala, sebuah bilahi, sebuah musibah itu sudah ditakdirkan, yusibuhu mongko ngenani apa bala ing kulli muslimin la makhalata ora kena ora. Maka apa? Tidak bisa tidak, maka bala itu tetap mengenai orang itu. Kalau sudah ditakdirkan oleh Allah sebuah bala untuk kita dalam waktu ini, jam ini, maka apa? Bala itu bisa nggak bisa harus tetap menimpa kita. Lalu apa gunanya kita mesti berdoa kepada Allah agar kita dibebaskan dari bala? Walakin yuyassiruhu, lan tetapi ini bakal gampangaken ing kulli muslimin ing bala sapa Allah taala wa taala alaihi ing atase kulli muslimin tetap mengenang, akan tapi apa? Bala itu menjadi ringan. Jadi yang ditakdirkan tetap mengena kita, tapi apa? Itu menjadi ringan. Jadi di Allah menggampangkan, meringankan. Entah kita menerimanya jadi menerima yang ringan terhadap apa ya, bala itu. Karena apa? Bala itu sering bagi orang sering ya, persepsi orang terhadap bala, terhadap musibah. Ada yang kecil bagi orang berat sekali. Ada bala yang berat tapi bagi seseorang kecil aja. Nah itu adalah bala yang dimudahkan oleh Allah. Kalau kamu misalkan putus cinta aja, besarnya bukan main ini ya. Ya nggak bisa turun ya, tiap malam nggak bisa tidur ya. Dianggap wah bala yang sangat besar. Coba kalau kita lihat Nabi Ayub misalkan, dia kena penyakit yang sangat berat, sampai kulitnya habis, dagingnya habis, tinggal hatinya saja. Ya wah, apa ya? Wah ini bukan main, ini beratnya. Tapi apa? Bagi Nabi Ayub ringan. Bahkan di saat istrinya tanya kepada Nabi Ayub, Mas, anda apa dek? Jenengan kan Nabi. Kalau jenengan berdoa kepada Allah minta sembuh, pasti disembuhkan. Ternyata Nabi Ayub nggak begitu saja berdoa. Balik tanya malah, Dek, tolong, aku lor, saya sakit itu sudah berapa tahun? Dijawab dengan istrinya, sudah sekian tahun, ya kan 5 tahun jenengan sakit. Terus aku sehat berapa tahun? Ya kira-kira 30 tahunan. Wah masih malu aku minta untuk sembuh. Berarti apa? Nabi Ayub ya menghadapi musibah yang semacam itu persepsinya ringan. Ya semacam itu ya. Kan banyak ya orang ada ya kena hal yang agak berat pun rilek-rilek aja. Ada yang keras dikit aja sudah ngeluhnya bukan main. Itu kan gaya orang begitu ya. Nah, ya semacam itu. Sehingga apa? Kalau kita sering berdoa ya supaya dijaga dari bala, dan bala itu kalau memang sudah ditakdirkan terjadi kepada kita, Allah akan meringankan itu. Bagaimana ya sakitnya Nabi Ayub itu. Wa yarzuquhu lan paring sapa Allah ing kulli muslimin as-sabra ing sabar bi barokati doa kelawan sebab doa. Nah, kalau gak ringan juga apa? Allah akan memberikan kesabaran bagi kita. Dan kesabaran itu merupakan ibadah yang paling besar pahalanya. Jadi ibadah yang lain ada hitungannya. Orang sedekah kalau dalam ayat ada hitungannya ya, dilipat gandakan sampai turun 700 kali ya.
Matalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila, ya kan? Fi kulli sumbilatin mi'atu habbah. Jadi 700 kali. Tapi kalau orang sabar, kalau ayatnya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini pahalanya orang sabar. Sungguhnya pahalanya orang-orang sabar akan dipenuhi bighairi hisab, dengan tanpa hitungan. Nah, hanya sabar. Nah, kalau kita sering berdoa ya kepada Allah, walaupun ya istilahnya minta dihindarkan dari musibah, seandainya kena pun, insya Allah kita diberi kesabaran. Dan dengan kesabaran itu maka apa? Kita akan mendapat pahala yang bighairi hisab. Ya, Nabi Ayub bighairi hisab itu namanya ya. Kenapa? Dia sabar. Nah, itulah hebatnya ya. Ini apa? Doa penting. Kurang saiti ya. Nanti ya. Allahumma itu enggak ada maknanya ya. Allahumma itu hanya sebagai kalau bahasa Indonesia untuk apa ya? Jadi intermezzonya. Illa idza ta'allama, kejaba. Ini gandengannya dengan ilmu nujum. Illa idza ta'allama, kejaba di dalam nalikane belajar sapa kulli muslimin minan nujumi, saking ilmu nujum. Belajar qadroma ing sekirane barang ya'rifu kang bisa weruh sapa kullu muslimin bihi kelawan ma atau sebab ma weruh al-qiblata ing kiblat wa uqatat sholati lan boro-boro wektune salat. Artinya apa? Belajar ilmu nujum tidak dilarang semuanya. Ternyata apa? Sesuai kebutuhan. Kalau dengan belajar ilmu itu orang bisa mengetahui kiblat, mana arahnya, dan juga waktu-waktu sholat, maka apa? Itu diperbolehkan. Bahkan sangat penting. Makanya kalau di pondok-pondok pesantren itu diajarkan yang namanya kitab hisab ya, dan falak ya, ilmu falak dan ilmu hisab itu diajarkan. Untuk apa? Mengetahui ya hari ini tanggalnya sampai di mana ya, terbitnya sudah berapa derajat, kira-kira sudah bisa dilihat oleh mata atau belum, dan sebagainya, sehingga bisa menentukan waktu sholat. Karena kalau waktu sholat tuh pakainya tidak bulan, tapi matahari. Oleh karena itu di zaman dulu ya, kalau pondok-pondok masjid besar itu tidak depannya ada ada gininya ya, ada bangunan ini, tengahnya ada tiangnya. Itu untuk apa ya? Ya untuk mengukur itu. Oh ini sudah zaman dulu ya. Ini sudah waktu zuhur, ini sudah waktu asar dan sebagainya. Tapi ada ilmunya sendiri ya, yaitu ilmu falak dan ilmu hisab. Dan ngatur jam ya. Nah, sak dikas. Wa amma ta'allumu ilmi tibbi. Fayajuzu maka wenang maka dalika maka mengkono qadruma ya'rifu bil qiblah, atau ngaweruhi ilmu supaya bisa melihat kiblat ya. Ilmu nujum. Ilmu nujum itu ilmu hitung-hitungan. Sudah gitu aja. Caranya ganti bab, ganti ya. Terpotong. Oke, kalau gitu kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.